Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Nah, kalian kepo nih sama apa yang terjadi di balik berita. Kita di sini akan membahas sudut pandang baru, kupas tuntas, let's talk. Nah, sebelum itu kita perkenalkan nama-nama dari kelompok kami nih. Nah, nama aku Aulia Fabiana dengan NIM 11523000232. Dengan aku Bunga Saryana Islami dengan NIM 11523001222. Dengan aku Winida Putri NIM 11523000145. Dengan aku Isnaini Salsabila NIM 11523001111. Dengan aku Sela Adelia Permata Putri dengan NIM 11523000058. Oke. Kita membahas apa sih? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang terjadi di saat-saat ini nih. Kalian tahu gak sih Piala Dunia ini? Siapa sih yang nggak tahu? Siapa nih yang tadi malam nonton nih? Aku kita pasti banyak tugas jadi tahu. Oh iya. Nah, kalian tahu gak sih di balik Piala Dunia itu ternyata ada kayak isu-isu politik gitu loh. Oh iya. Iya benar. Nah, kan kalian ngiranya kan Piala Dunia itu cuma buat ajang-ajang olahraga aja ya kan. Jadi kayak cuma buat fun-fun aja nih, karena juga kan Piala Dunia ini kan mendatangkan beberapa negara kan. Jadi kayak banyak banget negara yang ada di dunia ini jadi ikut gitu kan. Nah, tapi ada salah satu negara yang konflik nih. Kalian tahu kan sekarang Piala Dunia itu kan tuan rumahnya di Amerika. Betul ya kan. Nah, sekarang Amerika kan lagi berseteru banget sama namanya Iran, negara Iran. Ya kan, tahu kan sampai Selat Hormuz ditutup, ya kan? Selat Hormuz aja sampai ditutup. Nah, ternyata di Piala Dunia ini Amerika sama Iran tuh juga ada unsur-unsur politiknya gitu guys. Wow. Iya. Kayak gimana? Jadi ternyata Iran itu dapat perlakuan yang khusus gitu, kayak khusus gitu kan. Nah, Mengenakan iya gitu. benar banget. Iya. Ternyata Iran itu dapat perlakuan yang bad sih menurutku, karena dia harus pulang setelah bertanding. Jadi dia nggak boleh nginep nih di Amerika. Jadi kayak mereka abis tanding ya udah langsung cabut deh, langsung pulang. Jauh-jauh dari negaranya ke Iya, Amerika, langsung cabut. iya bener banget. Jadi dia habis main nih langsung balik ya? Bener banget. Nah kan, jadi kayak menurutku kurang profesional aja ya nggak sih? Kan nggak lebih ke nggak kemanusiaan sih. Iya kan. Jadi kayak Seluruh dunia tuh melihat gitu bola kan ini kan sekedar pertandingan bola ya. Harusnya kan kalau emang nggak ada unsur politiknya di dalamnya itu. nah, iya, jadi kayak seolah-olah Piala Dunia ini malah jadi kayak ini gak sih, jadi isu diplomatik kan? Bener sih. Ya kan. Iya. Nah, aku mau kayak ada sih, aku kemarin tuh kayak lihat-lihat berita gitu kayak ngeframing gitu nggak sih? Kan tahu kan, baca nggak kalian? Kamu baca nggak? Iya kan. Salah satu media ya, itu dari Al Jazeera. Yang tahu itu ya, dia ngejelasin di situ emang yang seperti kamu jelasin tadi, kalau Iran tuh harus balik setelah pertandingan karena ya emang lagi panas-panasnya ya. Iya. Amerika Serikat tuh sampai lagi panas-panasnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Piala Dunia itu emang enggak Seprofesional. nggak cuman tentang bola, tentang pertandingan di lapangan, Tapi karena juga di belakangnya ternyata ada Unsur politik. sekelas Piala Dunia, harusnya itu tetap ada isu-isu politiknya. Ya. itu ya kurang profesional aja sih kataku ya kan. Tapi ya mau nggak mau karena emang itu ketentuan dari Amerika. Karena tidak
tidak memungkini juga nggak sih? Soalnya kayak lagi panas-panasnya banget kalau Iran. Malah menurutku kalau misal Iran di sana, maksudnya kayak tinggal di sana itu malah lebih bahaya sih kataku. Bener banget, Iya, malah lebih bahaya lagi. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Soalnya ibaratnya Iran ini lagi masuk ke kandang mangsanya. Iya benar, yes, that's right, benar banget. Terus habis gitu dari sisi media ya, dari sisi media itu cara berita Al Jazeera itu membingkai berita ini tuh kayak sangat menarik gitu. Jadi mereka itu sangat menarik. Mereka itu nggak cuma stuck ngomongin tentang hasil skor akhirnya, tapi juga dia membahas siapa yang cetak gol, tapi highlightnya langsung ditembak ke aturan yang mengharuskan Iran itu cabut. Ya contohnya kayak gak beda jauh lah ceritanya sama ke Aulia sama ke Kak Zahra ya gitu. Gak beda jauh. Ya Iran langsung disuruh cabut ya, dari US gitu setelah pertandingan itu. Terus habis gitu bisa dibilang sih pembaca itu kayak digiring gitu buat nggak ngelihat ini tuh sekedar pertandingan bola, tapi juga mendapatkan di permainan bola itu kayak mendapatkan big issue gitu. Coba deh kalian itu bayangin kalau media yang nulis Iran kalah skor sekian, terus namanya juga kompetisi ya kan, tapi kan karena yang diangkat adalah batasan diplomatiknya itu kayak angle angle-nya itu kayak langsung berubah gitu jadi serius karena ada politik itu gitu. Jadi kayak ya itu sih nggak beda jauh ya sama apa namanya tadi framing ya. Iya framing. Nah, guys, dari tadi kan kita membahas tentang media, framing medianya nih. Tapi kalian sempat cari tahu nggak sih Al Jazeera itu sebenarnya dari negara mana? Jujur nggak tahu ya kan. Aku nggak terlalu ngikutin juga sih, kita tapi nggak terlalu ngulik banget itu dari mana gitu. Cuman kalau kita baca masih baca. iya, sering muncul kan kalau Iya. berita Al Jazeera, tapi kalau dari mana kita nggak terlalu ngikutin juga itu dari mana. Yang penting kita tahu berita itu, oh kayak bagus gitu loh kalau dia ngikutin berita. Oke. Jadi kalau aku sempat baca itu Al Jazeera itu dia itu adalah media yang jaringannya itu berasal dari negara Qatar. oh Kalau kalian iya. tahu kan Qatar itu tahu, gimana kan? Nah, Wow, besar juga ya. iya. Nah, jadi itu Al Jazeera itu aku kirain dulu itu punyanya pemerintah, tapi ternyata bukan. Dia itu adalah media swasta. Tapi bukan sekedar media swasta biasa tahu guys. Nah, dia itu Al Jazeera itu dia tuh media yang punya kerjasama dengan negara-negara lain. Jadi bisa dibilang itu dia itu kenapa bisa dibilang penting medianya? Karena dia itu bisa mempengaruhi cara berita menyampaikannya seperti apa. Terutama biasanya itu Al Jazeera itu sering memframing tentang isu isu politik ataupun diplomatik. Seperti itu. Nah, biasanya media yang dekat sama negara itu dia itu lebih condong ke kasus isu internasional. Oh, Iya, kayak dia tuh kayak gini, dia kan lagi nyorot Iran sama Amerika kan, nah kayak gitu. Nah, terus dalam kasus ini tuh Al Jazeera itu juga menyorot isu Amerika Serikat dalam konteks yang lebih luas. Oh ya. Jadi hubungannya itu ya balik lagi diplomatik sama isu gitu. Nah, kalau kita hubungkan ya dari Al Jazeera itu dia kan membahas tentang isu Iran dan Amerika. Yes. Tapi dalam konteks Pildun ya kan. Iya. Nah, tapi kalian nggak kalau misalnya Pildun itu sebenarnya dia itu juga bisa menjadi pererat hubungan antar negara. Iya, iyalah. Iyalah. Ya kan? iya. Pasti kan? Iya. Pasti. Soalnya kan kalau Pildun kan awalnya kita negara mana yang nggak tahu, Jadi kita tahu. Pildun. Nah, Iya kan? Negara-negara Iya, yang benar. pernah Karena lihat itu kan udah Piala Dunia, berarti kan ya dunia gitu. Iya. Dan dunia itu tuh kayak nggak cuma satu negara aja, 10 negara aja, itu kan enggak gitu loh. Iya sih, Nah, benar-benar. jadi kita tuh mengenal banyak negara itu kita juga dari Piala Dunia itu. Iya. benar.
Jadi bisa dianggap itu Hildun itu sering dianggap sebagai bentuk diplomasi budaya, sama kalau kita nyebutnya itu kayak soft power gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya ya guys ya. Nah, Piala Dunia itu benar-benar berhasil gak sih sebagai diplomasi budaya? Bisa dibilang berhasil. Iya. Tapi menurutku berhasil. Tapi juga belum. Iya. Ya kan? 50 ya. Iya. Nah, berhasilnya itu karena Piala Dunia itu tetap menjadi ajang global yang ditonton oleh banyak orang di seluruh dunia kan. Nah, turnamen ini bisa mempertemukan berbagai negara dalam satu panggung yang besar banget. Tapi belum sepenuhnya berhasil karena masih ada konflik politik yang ikut mempengaruhi jalannya turnamen ini, ya kan? Yang seperti tadi yang kita bahas itu Iran sama Amerika ya kan? Iya, betul. Nah, kasus Iran ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara itu masih sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau misal ada yang negara yang lagi konflik nih pasti juga bakal pengaruh kan dari Amerika sama Iran ini. Jadi jatuhnya kan kayak kurang banget nih. Bahkan orang awam aja yang ngelihat yang nggak tahu tentang bola aja pasti kayak ngeh. Kenapa nih Iran kok bisa nggak nginep di Amerika gitu langsung pulang gitu kan? Iya ya kan. Nah, kalau sebuah tim itu kayak kalau harus dibatasi hanya karena konflik diplomatik, berarti olahraga itu belum sepenuhnya bebas dari politik. Bahkan even di Indonesia aja masih kayak gitu ya kan? Iya. Kalau dibandingin dari Piala Dunia sebelumnya ya, ini misalnya dari tahun 2022 di Qatar, kita juga ngeliat nih hal-hal yang mirip nih di Qatar nih. Saat itu Qatar memakai Piala Dunia untuk menunjukkan kayak citranya gitu loh, ya kan? Citra negaranya di internasional nih. Jadi kalau dibandingin sama Piala Dunia sebelum-sebelumnya, sebenarnya tuh hampir sama kayak misalnya nih yang di 2022 di Qatar, ya mereka kan jadi memakai Piala Dunia itu buat menunjukkan citranya kan ya di internasional, di ke dunia internasional. Tapi mereka Qatar tetap aja dapat kritik dari luar, terutama soal isu politik. Jadi di Qatar itu ya sama-sama masih kayak Amerika sama Iran. Iya. Mereka masih ada bawa-bawa politiknya gitu loh. Jadi dikritik pasti. memang Piala Dunia itu sering dipakai untuk diplomasi budaya, tetapi nggak pernah lepas dari kontroversi politik ini. Nah itu makanya kita negara-negara yang punya kontroversi sama negara yang jadi tuan rumah ini harus mengikuti aturan khususnya itu yang berada di wilayah Amerika Serikat ya. Soalnya kalau nggak menutup kemungkinan ya, kalau semisal kalau setiap negara dipertemukan ini nggak ada unsur politik gitu loh. Bener-bener. Itu nggak bakal mungkin ada kayak bersih, itu nggak mungkin. Benar Ya kan? banget. Karena ya emang itu tadi olahraga tuh tetap aja pasti bisa ada isu-isu politik, nggak bisa lepas gitu ya. Nggak bisa ditutup banget nih. Bener. Iya benar. Dari sudut pandang media, berita seperti ini juga penting karena membantu publik memahami bahwa olahraga itu kayak olahraga internasional itu tidak selalu netral gitu. Tapi banyak orang yang menonton Piala Dunia itu kayak hanya sebagai hiburan, ya kan? Iya, Kayak cuma buat fun-fun aja ya. bapak-bapak Apalagi gitu. yang pecinta bola. Terus kayak padahal di balik itu banyak banget faktor lain gitu, seperti politik, terus kayak keamanan, habis gitu antar teman-teman tadi kayak hubungan negara gitu, kita jadi banyak tahu negara-negara itu dari mana aja, terus kayak
media mereka tersebut itu kayak berperan besar gitu dalam membantu cara kita melihat isu gitu, bukan tentang bola aja. Lalu dalam berita Al Jazeera itu Iran itu digambarkan bukan hanya sebagai negara yang sedang berada dalam siklus diplomatik gitu, tapi mengarah lebih yang kayak sensitif gitu mereka membuatnya itu. Jadi berita ini tuh kayak mengajak kita melihat bahwa sepak bola itu bisa menjadi cerminan dari hubungan dunia yang lebih besar gitu. Benar sih, kalau dari sisi analisis medianya ya, kita tuh juga perlu ingat bahwa Al Jazeera itu masih mempunyai latar belakang dengan Qatar. Nah, jadi itu membuat kita itu membaca Al Jazeera itu harus dengan kritis. Nah, bukan berarti nggak percaya ya, tapi kita tuh harus bisa memahami konteksnya di situ. Nah, jadi secara keseluruhan itu kasus ini itu menunjukkan bahwa Pildun dari ajang olahraga, ajang pencitraan, ajang diplomasi itu bisa menjadi ketegangan antar negara. Iya sih. Nah, jadi tapi diplomasi budaya itu tidak selalu berjalan mulus sih. Nah, Iran itu menjadi contoh yang sangat jelas bahwa olahraga masih bisa terdampak atas politik yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. Itu sih. Nah, kalau dari percakapan kita tadi itu, kalau menurut kamu tuh Put, kesimpulannya seperti apa sih? Nah, jadi itu kayak kalau dilihat-lihat itu Piala Dunia sekarang itu masih berdampingan sama konflik sekarang kan, kayak konfliknya Amerika sama Iran itu kan masih berdampingan. Dan kayak sudut pandang media itu kayak tadi itu Al Jazeera ya, Al Jazeera itu diajak melihat bahwa acara sebesar ini itu kayak Piala Dunia ini itu bukan sekedar hanya urusan kayak cetak gol terus kayak udah selesai gitu ya. Nah, tapi itu kayak sebuah panggung juga gitu loh, diplomatik yang syarat atas kepentingannya itu antar negara itu tuh kayak penting gitu loh. Tahu kan? Nah, terus kayak meski Piala Dunia ini tuh sukses, kayak nyenengin orang-orang, tapi kan Favorit ya. Pasti Piala Dunia itu ditunggu-tunggu banget kan? Iya, apalagi buat yang hiburan pemain masyarakat bola kan, itu. Iya. buat hiburan masyarakat. Pasti orang-orang itu kayak kalau lihat Piala Dunia itu nanti pemain bolanya ini siapa ya kira-kira tahun ini. Nah, sama kayak tadi yang kamu tanyain itu tentang diplomasi budayanya itu kayak itu menurut aku belum sepenuhnya sempurna sih ya, karena belum sempurna karena dia itu masih dibayangin sama konflik-konflik yang ada gitu loh, yang dimana harusnya tuh kayak fun tapi jadinya tuh kayak aku di sini tuh kayak takut gitu loh. Di sini Buat pemain-pemainnya ya. Pressure ya. Iya, iyalah karena ya mau gimana kayak pun. masuk ke dalam kandang singa nggak sih? Iya, soalnya juga konflik Iran sama Amerika tuh nggak main-main loh guys. Iya kan? Besar banget itu. Kalau ada sih waktu itu tiktokers gitu, aku mau cerita ya, ada tiktokers gitu kayak rasis dia, ada pakai hijab. Iya, aku tahu. Iya, dia pakai hijab, terus Muslim di sana tuh dirasisin di sana. terus disuruh pergi gitu. Itulah Tapi emang dari dulu kan emang rasis banget kan di sana. sangat-sangat sadar. Kita kayak misal kayak dukung negara yang main ya, misalkan kita dukung Iran, kita mau supporteran di sana pasti kayak ada rasa takutnya sih. Iyalah, Kita waspada nggak sih? Iya, benar. Walaupun kalau memang kita bukan dari Iran ya. Jadi tuh kayak kemeriahan buat masyarakat ini tuh masih ada berdampingan sama politik-politik yang ada sekarang. Jadi kurang enjoy ya Piala Dunia yang tahun ini. Jadi gitu sih. Oke guys, Seru banget gak sih pembahasan hari ini tuh? Iya, jadi kita masih keterusan ini bisa sampai Berapa durasi guys, menit ini? durasi. Durasi, guys,
juga banyak sekali kan yang kita tahu. Iya, Iya. benar. Tapi ya semoga dari apa ya, konflik Iran dan Amerika ini Semoga cepat membaik. semoga cepat membaik, karena mau gimana pun juga dari konflik ini kan Yang kena dampaknya bukan cuma dua negara ini Iya, doang, tapi seluruh dunia. Iya benar. Jadi Terutama di bagian harga pokoknya. Oke, semoga pembahasan podcast kali ini bisa bikin kalian Bisa bermanfaat Iya, ya. bisa. Dan lebih melek lagi tentang politik. Iya. Tapi sudut pandang baru kalian tentang juga politik ya. masih bisa enjoy banget tentang Piala Dunia ini. Apalagi semalam kan Inggris menang ya kan. Kamu ngikutin ya? Pasti kamu ngikutin. Kelihatan banget kurang tidur. Begitu guys jadinya. Oke guys, jadi kayak gitu. Nah, podcast kali ini tuh bener-bener seru banget, bener-bener fun karena kita bisa ngulik-ngulik berita yang apa namanya, framing yang ternyata tuh bukan sekedar Piala Dunia aja, ternyata juga ada unsur diplomatiknya juga gitu loh. Nah, apa? Bisa dibilang fun, bisa dibilang sedih juga ya. Ya, karena kan kayak pertandingan terus ada konflik kayak Konflik gitu yang sangat- ya. Ya walaupun bukan cuma di 2026 aja ini kan Piala Dunia itu ada konfliknya di 2022, bahkan di apa namanya Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya juga masih ada politik. Cuma yang Cuma memang nggak highlight, sepanas iya, yang tahun memang highlight ini kan bener-bener karena apa namanya war-nya si Iran sama Amerika ini kan emang gempar banget gitu kan, karena dari 2022 kan tidak ada konflik seberat dan sebesar ini gitu. Ya, disclaimer, kita pembahasan ini tidak ada menyudutkan siapapun. Kita cuma ingin membagi informasi, sharing-sharing aja Tentang Piala Dunia gitu, tidak guys. menjelekan pihak satu ke pihak yang lainnya Iya. juga, seperti itu. Mungkin cukup nggak sih, durasinya udah kepanjangan banget ini. Oke, langsung aja ke closing ya. Oke. Oke guys. Semoga kalian gak boring dengan cerita kita. Oke, see you. Bye bye.